Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan TV. Ya, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden di 5 provinsi di Pulau Jawa. 3 nama menjadi fokus utama dalam survei ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 26 November hingga 2 Desember 2022 dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Jawa. Populasi dipilih secara acak dengan kriteria responden yang sudah mempunyai hak pilih. Adapun margin error survei sebesar 3,1%, sementara tingkat kepercayaan survei berada di angka 95%. Para responden di setiap provinsi diminta memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang merupakan 3 capres terkuat jelang pemilu 2024. Hasilnya, Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara itu, Ganjar Pranowo dominan di Jawa Tengah dan unggul di Jawa Timur. Prabowo Subianto menjadi runner-up di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikut ini hasil survei ketiga calon presiden terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan 49,6%. Wow, cukup tinggi ya itu. Kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan tempat ketiga oleh Prabowo Subianto dengan 15,7%. Tidak menjawab itu belum menentukan pilihan sekitar 7,2%. Kemudian di Provinsi Banten, Anies Baswedan 47,6%. Wow, Anies unggul juga ya selain DKI Banten. Banten juga ini provinsi besar ya, dapilnya jumlah pemilihnya cukup banyak gitu ya. Anies Baswedan 47,6%, Prabowo Subianto 28,5%, dan Ganjar Pranowo 16,1%. Tidak jawab dan belum menentukan pilihan sekitar 7,8%. Itu. Kemudian di Provinsi Jawa Barat, Anies Baswedan mendapatkan 36,3%. Wow, tinggi juga ya di Jawa Barat ini ya. Kemudian Prabowo Subianto 30,8% dan Ganjar Pranowo 18,7%. Tidak menjawab, belum menentukan pilihan 14,2%. Wah, ini Anies unggul ya di Jawa Barat. Dulu ini adalah basis Prabowo ya. Jawa Barat, Banten itu. Dan kini sudah sangat terlihat jelas terjadi migrasi atau pilihannya, migrasi pilihan warga di Jawa Barat dan Banten itu mereka kini memilih Anies Baswedan. Jadi ini kemungkinan dulu yang mayoritas ini pendukung Prabowo yang kini pindah ke Anies Baswedan di Provinsi Banten dan Jawa Barat gitu. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah, Ganjar 71,4%, kemudian Prabowo Subianto 10,8%, Anies Baswedan 9%, tidak jawab, belum menentukan pilihan 8,8%. Jadi kalau di Jawa Tengah ini wajar saja ya, karena memang jadi wajar kalau Ganjar Pranowo unggul di Jawa Tengah, karena selain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar juga kader PDIP ya, dan ini memang basis dari Banteng gitu, Jawa Tengah ini. Jadi wajar-wajar saja gitu. Namun yang menarik, sini ada juga nama Prabowo dan nama Anies Baswedan gitu. Kemudian di Provinsi Jawa Timur, Ganjar Pranowo 36,1%,
kemudian Prabowo Subianto 25,5%, kemudian Anies Baswedan 19,6%, tidak jawab 18,8%. Wah, ini di Jawa Timur, ini provinsi Jatim ini terlihat hasil survei komposisi elektoralnya sangat ketat ya, sangat ketat itu. Jadi angkanya itu tipis-tipis, dan lagi pula yang belum menjawab itu sekitar 18,8%, cukup tinggi ya itu. Dan yang menarik di sini ternyata Anies Baswedan juga cukup tinggi di sini. Ini mendapatkan sekitar hampir 20% ya, yaitu 19,6% gitu. Wow, ini luar biasa. Artinya yang menarik, Anies ini bukan bukan kader partai, tidak memiliki partai ya. Namun suaranya itu cukup tinggi ini posisinya, karena Anies bukan tidak memiliki mesin partai politik, tapi suaranya cukup tinggi. Itu kalau Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto wajar-wajar saja, karena itu ditopang oleh mesin partai politik gitu, ditopang oleh mesin partai politik besar gitu. Itu jadi bisa dibilang ini pilpres yang cukup menarik gitu, karena persaingan itu ya. Itu yang menarik adalah Anies Baswedan, dia tidak memiliki partai politik, tapi suaranya di 3 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat yang paling besar ya pemilihnya, kemudian Jakarta ibu kota, dan Provinsi Banten itu teratas ya, cukup tinggi gitu. Itu, dan di Jawa Tengah ada juga suara Anies, dan di Jawa Timur juga cukup besar gitu, sangat tipis dengan Ganjar dan Prabowo gitu. Nah, bagaimana seandainya Anies telah didukung oleh partai politik gitu? Tentu saja ini pasti akan mengalami kenaikan elektoral gitu. Dan kemungkinan besar Anies dipastikan ketika dia telah didukung oleh partai politik untuk capres ya, udah resmi, suara Anies di Jawa Timur itu pasti akan naik dan mungkin saja berada di urutan 1. Dan kemudian di Jawa Tengah Anies akan berada di urutan 2 atau papan tengah, bisa saja. Itu dengan komposisi ini Anies tentu saja berpeluang besar yang akan menang sebagai calon presiden di kontestasi Pilpres 2024. Kenapa demikian? Karena ada survei sebelumnya itu menemukan bahwa di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur lainnya, itu Anies adalah yang terkuat, Anies adalah yang tertinggi secara elektoral. Itu. Jadi Anies mendominasi tinggi, sangat tinggi ya, suara di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur lainnya. Ini suara di luar Pulau Jawa ketika disatukan dengan komposisi suara elektoral Anies di Pulau Jawa yang sudah tinggi seperti ini sudah bisa dipastikan di atas kertas secara hitungan angka bahwa Anies adalah pemenang dari kontestasi Pilpres 2024 gitu. Ini benar-benar sebuah perubahan ya. Ini adalah salah satu indikator gejala pilihan masyarakat, survei ini ya. Ini cukup menarik gitu. Ini survei ini hanya di Pulau Jawa. Nah, jadi keunggulan Anies itu memang yang pertama adalah dia full hampir mutlak di luar Pulau Jawa, itu seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Anies kuat di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Timur. Jadi Anies hanya butuh wakil saja dari Jawa Timur ya. Anies hanya butuh wakil dari Jawa Timur untuk menyempurnakan kemenangan elektoralnya. Karena
wakil Anies jika dari Jawa Timur itu tentu saja akan mendongkrak menambah suara dari Anies Baswedan gitu. Karena pasti masyarakat di Jawa Timur akan ikut tokoh dari Jawa Timur untuk dipilih menjadi sebagai paket Capres dan Cawapres 2024 itu. Mungkin wakilnya bisa saja Kofifa Indar Parawansa, atau bisa saja AHY, atau tokoh lainnya di Pulau Jawa itu. Jadi mungkin bisa juga calon Anies dari Jawa Tengah gitu itu. Atau bisa juga calon Anies itu malah Prabowo Subianto. Nah, itu udah lebih kuat lagi kalau disatukan gitu. Jadi kalaupun cukup seimbang dan ketiga calon ini maju, kemungkinan bisa 2 putaran itu. Tapi kalau Prabowo bergabung dengan Anies atau Ganjar bergabung dengan Anies, kemungkinan itu sudah bisa dipastikan hanya 1 putaran. Jika head to head itu hanya 1 putaran itu. Dan Anies keluar sebagai pemenangnya. Karena memang ada semacam dialog bahwa bagaimana kalau Prabowo jadi wakilnya Anies, itu memang sangat kuat. Akan sangat sulit jika Prabowo capres, Anies wakil. Kemungkinan pendukung Anies tidak mau, karena memang salah satu kekuatan Pilpres di 2024 itu adalah basis milenial. Itu populasi suara milenial itu ada sekitar 55% di tahun 2024. Dan ini menurut hasil survei, pemilih milenial itu mayoritas condong kepada Anies Baswedan. Mayoritas mereka condong kepada Anies Baswedan. Jadi ada kecenderungan memilih wajah baru, dan memang orangnya pintar ya, smart, cerdas, dan tentu saja merakyat, itu egaliter dan memiliki wawasan global internasional. Ini adalah kecenderungan dari pemilih milenial gitu. Jadi Anies memang sosok yang didambakan para milenial. Selain itu juga Anies didambakan oleh para masyarakat religius dari kaum tua gitu ya, dan tentu saja kaum akademis gitu ya, masyarakat yang alumni universitas. Itu hasil survei menemukan masyarakat akademik itu mayoritas full akan memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Jadi memang irisan-irisan komposisi elektoral atau basis sosial politik Anies ini cukup beragam ya, dan itu mengerucut satu persatu, dan ini akan menjadi sebuah kekuatan elektoral yang luar biasa. Jadi wajar saja banyak yang ingin menjegal Anies agar tidak dicalonkan sebagai calon presiden. Karena kalau Anies tercalonkan sebagai calon presiden bersama wakil presidennya, tentu saja banyak orang meyakini, memprediksi Anies akan keluar sebagai pemenang dari kontestasi Pilpres 2024 gitu. Apalagi kalau Anies head to head duel, wah itu Anies menang telak itu. Itu Anies akan menang telak, karena hasil survei beberapa lembaga survei juga menemukan ketika duel Anies itu menang itu. Oke teman-teman, sekian dulu, jangan lupa subscribe channel ini, dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.